Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas dokumentasi sistem mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nelly Purbawati, NIM 2019-156. Rekan saya Dea Kurniawati, NIM 2019-159. Dan Gilda Ayuning Fitria Putri, NIM 2019-161. Yang pertama, saya akan menjelaskan data flowchart. Flowchart dimulai dari bagian unit permintaan, menggunakan simbol terminal yang bertuliskan start, yang berarti flowchart ini dimulai. Berlanjut ke bawah menggunakan simbol proses manual, di mana unit peminta menyiapkan formulir permintaan pembelian, sehingga ada simbol dokumen formulir permintaan. Berlanjut dengan simbol konektor nomor 1. Nyatakan sambungan antara proses 1 ke proses yang lainnya dalam halaman yang sama. Berpindah ke bagian pembelian. Karena simbol konektor nomor 1 ada di bagian pembelian. Pada bagian pembelian, formulir permintaan tersebut verifikasi dengan simbol decision apakah peminta adalah kepala departemen. Jika no, maka akan kembali diverifikasi. Jika yes, maka bagian pembelian akan memilih pemasok yang akan dihubungi dengan simbol proses manual. Kemudian, dengan simbol proses manual juga untuk menghubungi bagian hutang untuk verifikasi pemasok. Lalu ada simbol konektor nomor 2. Menuju ke bagian utang. Karena konektor nomor 2 ada di bagian utang. Melakukan proses menerima permintaan verifikasi pemasok, kemudian dengan simbol decision, melakukan verifikasi pemasok dari buku pembantu utang. Jika no, maka memilih pemasok yang lain. Jika yes, maka ada output pemasok yang terverifikasi. Lanjut simbol konektor 3. Menuju ke bagian pembelian. Ada konektor 3. Setelah pemasok terverifikasi, kemudian bagian pembelian menghubungi pemasok, membuatkan surat pesanan. Ada beberapa dokumen, yaitu surat pesan yang asli dan 4 salinan surat pesanan. Menuju ke bagian pemasok, ada konektor nomor 4. Setelah dibuatkan surat pesanan asli, kemudian dikirim dan membuat surat jalan. Baik, saya lanjutkan menuju ke bagian utang. Ada konektor 5. Setelah barang diterima dari bagian permintaan, kemudian dengan simbol dokumen dibuatkan salinan surat pesanan. Kemudian dengan simbol arsip sementara karena verifikasi dari buku pembantu utang, mencocokkan faktur dan salinan surat pesanan dengan menggunakan simbol decision. Jika no, maka faktur dari pemasok akan diarsipkan, sementara menunggu pembayaran jatuh tempo atau jika terdapat kebijakan khusus dari pimpinan. Jika yes, maka akan didebitkan pada rekening unit permintaan barang dengan simbol dokumen. Menuju ke bagian penerimaan barang. Ada konektor 6. Setelah barang diterima dari pemasok, kemudian dengan simbol dokumen bagian penerimaan menerima salinan surat pesanan. Kemudian bagian penerimaan akan memverifikasi barang dengan menggunakan simbol decision. Jika no, maka dengan simbol manual. Bagian penerimaan barang akan memberikan tanda huruf merah jumlah perbedaannya. Jika yes, dengan simbol manual. Bagian penerimaan barang mengirim salinan pesanan, distempel dan diverifikasi bersama dengan barang. Menuju bagian pembelian, ada konektor 7. Setelah distempel dan verifikasi barang, kemudian surat pesanan asli. Kemudian bagian penerimaan barang, ada konektor 8.
Setelah menerima barang dengan simbol decision, dibuatkan surat jalan. Menuju bagian permintaan. Ada konektor 9. Setelah dibuatkan surat jalan dengan simbol dokumen, maka salinan surat pesanan distempel dan diverifikasi bersama barang. Menuju ke bagian pembelian. Ada konektor 10. Setelah dibuatkan surat pesanan distempel dan diverifikasi, kemudian bagian pembelian menerima pemberitahuan secara verbal dari bagian penerimaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram untuk 3 prosedur di atas, yaitu formulir permintaan pembelian, dibawa ke bagian verifikasi pemeliharaan, lalu ke pemilihan pemasok, lalu dibawa lagi ke bagian verifikasi pemasok yang dipilih. Setelah itu akan terjadi negosiasi dan membuat surat pesanan dengan nomor khusus, lalu menjadi surat pesanan ahli, lalu dibawa ke bagian surat pesanan salinan, lalu surat tersebut dibawa ke bagian verifikasi kuantitas, lalu dibawa lagi ke bagian mengirim salinan pesanan yang telah distempel. Setelah itu dibawa ke bagian pembelian dan diberitahukan ke bagian pembelian, lalu bagian verifikasi buku pembantu hutang. Di situ akan mendapatkan faktur dari pemasok yang akan dicocokkan dengan salinan pesanan.